Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat jawabnya si puasa ya. Pergi ke masjid di hari Jumat, jangan lupa menggosok gigi. Kalau salam dijawab tidak semangat, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang penuh berkah ini, di hari Senin tanggal 18 Maret 2024 bertepatan dengan berapa Ramadan Bapak Ibu? 20. Cepat amat dan 20. Baru juga sepakan 7. Nah, ini versi siapa 7 nih? Naksabandia udah 9. Iya. Di hari yang ke-7 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah masih anugerahkan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa duduk di Masjid At-Taqwa Universitas Pancasila yang kita cintai ini. Terhimpun 3 keutamaan dari sholat zuhur yang kita laksanakan. Yang pertama adalah kita laksanakan di awal waktu. Yang kedua, kita laksanakan di masjid. Dan yang ketiga, kita lakukan secara berjamaah. Mudah-mudahan ini akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi dengan kita duduk di masjid ini dengan berniat itikaf. Niatkan itikaf Bapak Ibu. Ya, duduk di masjid walaupun hanya 1 menit, apalagi sampai setengah jam, apalagi beberapa jam, niatkan itikaf. Sengaja aku beritikaf di masjid ini karena Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala itikaf sambil kita mengikuti kajian ilmu. Mudah-mudahan ini menambah bobot kualitas puasa kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kita masih akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hari Rabu pekan lalu kita sudah membahas bab pertama, yaitu bab ikhlas. Kita sudah mengupas ayat-ayat Quran yang diangkat dan dipilih oleh Imam An-Nawawi tentang masalah ikhlas. Maka sekarang kita masuk ke hadis Nabi.
Ya, ini beberapa petikan hadis Nabi yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi tentang masalah ikhlas. Saya bacakan hadisnya. Wa an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurbi ibn Razai ibn Adi ibn Ka'bi ibn Luwai ibn Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankahuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun ala sihhatihi rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughir ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhu fi sahihahuma alladaini huma as-sahul kutubul musannafah. Artinya adalah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurb bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung pada yang telah ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu pun menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya demi harta dunia yang hendak diperolehnya ataupun untuk seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya pun menuju kepada niat yang dimaksudkan dalam hijrahnya itu. Hadis ini disepakati kesahihannya dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2529, nomor 3898, nomor 5070, nomor 6699, nomor 6903, dan Sahih Muslim nomor 1907. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang saya hormati, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, jadi ulama hadis itu yang paling terkenal adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada banyak ulama penghimpun kitab hadis, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Baihaqi, Imam Abu Daud, ya, Imam An-Nasai, ya, kemudian macam-macam. Kurang lebih yang terkenal ada Kutubus Tis'ah, ada 9 kitab yang dikarang oleh ulama tentang masalah hadis. Dari ulama-ulama hadis ini yang diakui oleh umat Islam, para alim ulama, yang paling bagus dalam periwayatan dan penyusunan hadisnya, kesahihannya yang paling tinggi adalah Imam Bukhari. Jadi kalau kita ada Al-Quranul Karim, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian ada hadis. Hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis Nabi ini ada yang mengumpulkan, menghimpun. Nabi bicara kepada para sahabat. Siapa sahabat? Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad lalu dia masuk Islam. Itu sahabat. Ada orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad tapi dia tidak Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok enggak ya? Nah,
Abu Gosong enggak ya. Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian yang lain-lain itu tidak disebut sahabat walaupun bertemu dengan Nabi. Jadi dikatakan dia sahabat kalau dia bertemu Nabi dan masuk Islam. Jadi ini level pertama, Nabi bertemu dengan sahabat, satu level. Lalu Nabi meninggal dunia, maka sahabat bertemu dengan generasi kedua. Generasi kedua ini disebut dengan tabi'in. Jadi orang yang bertemu dengan sahabat dan dia masuk Islam namanya tabi'in. Lalu nanti sahabat wafat, tabi'in bertemu dengan generasi level ketiga. Ini disebut tabi'ut tabi'in. Ya, nah, dia Islam bertemu dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, Imam Bukhari itu di level keempat ya, atau di level kelima. Ya, jadi Imam Bukhari ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan ulama-ulama hadis lainnya, dia yang menelusuri hadis itu. Dia datangi. Ya, jadi berkata Nabi Muhammad SAW kepada, ya berkata Umar bin Khattab, ya dengar dari Nabi. Umar bin Khattab bicara ke siapa? Ke tabi'in. Tabi'in bicara ke siapa? Ke tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in bicara kepada si fulan. Nah, Imam Bukhari menelusuri orang ini, diteliti orangnya. Orangnya diteliti, kemudian hadisnya dianalisa, bertentangan tidak dengan Al-Quran. Jadi yang paling top dari kalangan ulama hadis itu Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliaulah yang sangat berhati-hati dalam menghimpun hadis. Inilah satu ilmu yang original lahir dari rahim Islam, namanya ilmu mustalatul hadis. Itu satu. Yang kedua, lahir lagi ilmu yang namanya biografi para periwayat hadis, ya. Namanya adalah al-jahr wa ta'dil. Jadi untuk menyatakan hadis ini sahih, derajatnya terpercaya, itu diteliti yang ngomong orangnya seperti apa. Ya, kalau yang ngomong suka bohong, yang ngomong suka lupa, nggak mungkin dapat derajat sahih hadisnya. Jadi derajat hadis itu ada 4, Bapak Ibu. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Nah, ini 4 level. Sahih itu yang paling baik, hadisnya terpercaya. Kenapa terpercaya? Karena orang meriwayatkan memang orang-orangnya terpercaya semua. Yang kedua, isi hadisnya tidak bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada masalah dengan isinya, maka nanti hadisnya sahih. Di bawah sahih hasan. Hasan itu baik. Derajatnya 1 di bawah hasan, di bawah sahih. Nah, ini boleh jadi terkait dengan isi hadisnya ataupun periwayatnya yang tidak sama sempurna seperti yang sahih. Di bawah hasan, dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Jadi hadisnya lemah. Ini nggak boleh jadi hujah, nggak boleh jadi dalil dalam beribadah. Tapi ulama membolehkan sebagai fadhailul amal, penyemangat ibadah. Tapi kalau jadi dalil menentukan halal haram nggak boleh. Tapi kalau untuk menyemangati ibadah, ulama masih membolehkan hadis dhaif, lemah. Ya, ini berarti periwayatnya orangnya lebih rendah lagi kualitasnya dibandingkan yang kedua atau yang pertama. Nah, yang paling buruk itu hadis yang keempat, disebut dengan hadis maudhu. Nah, maudhu ini artinya palsu. Bukan hadis, tapi sering orang sebut hadis. Ya, contoh hadis palsu itu, ya, siapa yang cinta pada tanah air itu bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Nah, ya. Cinta tanah air bagian dari iman. Secara makna betul, tapi secara redaksi hadis Nabi mengatakan itu tidak ada. Periwayatnya juga tidak bisa dipercaya, sehingga nanti oleh para ulama hadis dikatakan ini bukan hadis. Ya, tapi hadis palsu. Kalau berkait dengan Ramadan, ada juga hadis-hadis Ramadan yang jatuhnya dhaif, bahkan bisa palsu. Misalnya, yang ibadah di malam pertama Ramadan pahalanya seperti ini, yang hari kedua segini. Pernah dengar tidak Bapak Ibu? Ya, juga termasuk yang 10 pertama rahmah,
10 kedua 10 kedua makfirah, 10 ketiga itqu minan nar. Nah, ini juga dianalisa oleh ulama hadis. Hadisnya dhaif ya. Jadi memang perlu belajar tentang derajat-derajat hadis. Nah, yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi ini umumnya hadis sahih karya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini yang kita baca. Hadis yang pertama tentang ikhlas adalah hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Siapa yang meriwayatkan? Yang meriwayatkan sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenal Bapak Ibu Umar bin Khattab? Pernah dengar nggak? Pernah ya? Nah, Umar bin Khattab ini siapa, Pak? Oh. Sahabat Nabi. Iya, sahabat betul. Pernah jadi apa kira-kira Umar bin Khattab? Jadi khalifah. Ya, jadi khalifah yang keberapa? Yang kedua. Ya, nah, Umar bin Khattab ini orang yang sangat hitam putih dalam masalah akidah. Ya, jadi sangat tegas dalam masalah prinsip keimanan. Sehingga Nabi pernah berkata, andai kata Umar lewat dalam satu gang, maka setan tidak akan lewat gang yang sama. Nah, misalnya ini ada jalan Masjid At-Taqwa sampai ke Fakultas Hukum gitu ya, lurus kan. Nah, kalau Umar lewat jalan itu, setan minggir tuh, nggak berani lewat situ dia. Lewat jalan yang lain, muter dulu ke perumahan di belakang tuh, rumah Pak Dedi dia. Karena nggak berani berpapasan dengan Umar. Saking apa? Saking Umar ini sangat hitam putih dalam masalah akidah. Ya, jadi ketika beliau jadi khalifah sekitar 12 tahun, Islam berkembang sangat luar biasa, sangat besar. Ya, karena memang kepemimpinannya sangat jujur, sangat adil dan bijaksana, tegasnya luar biasa. Nah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya. Nah, jadi dalam segala aktivitas kita, pasti kita ada niat di dalam hati ketika melakukan perbuatan tersebut. Ya, berangkat dari rumah mau ke kampus, ada yang mendorong di hati kita, ada niat di hati kita. Apakah untuk bekerja, apakah untuk menuntut ilmu, apakah untuk ya mencari sesuatu, itu niat namanya. Ya, jadi setiap orang ketika berangkat untuk mengerjakan satu aktivitas, maka pasti perbuatan itu diiringi dengan niat. Itu satu, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan, sesungguhnya bagi setiap orang itu tergantung pada yang telah ia niatkan. Nah, ya. Jadi, apa yang dia niatkan di dalam hatinya ketika akan melakukan satu aktivitas, itulah yang akan dia peroleh nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi memperinci penjelasannya bahwasanya segala sesuatu itu tergantung dari apa yang niatkan. Nabi menjelaskan barang siapa yang hijrahnya, hijrah Bapak Ibu, pindah dari kota Mekah ke Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW berdakwah itu 13 tahun di Mekah. Ternyata kota Mekah tidak kondusif. Kota Mekah tidak menerima dakwah Islam. Orang-orang kafir Quraisy bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Terlebih ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Maka orang yang menjadi pelindung utama dakwah Nabi Muhammad tidak ada. Orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah perintah hijrah. Hijrah itu apa?
Hijrah itu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dulu namanya Yastrib. Setelah Nabi pindah, dirubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Nah, makanya kalau kita ibadah umroh atau ibadah haji, mampir dulu tuh ke Madinah ya. Nah, di Madinah nanti kita ke Masjid Nabawi, kita ziarah kubur makam Nabi. Itu makam Nabi itu dulu kamarnya, itu rumah Nabi di situ. Ya, jadi Nabi awalnya di Mekah tinggalnya, besarnya di Mekah, lahir di Mekah, berdakwah 13 di Mekah, tapi karena tidak kondusif hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi menjelaskan ternyata ya ada macam-macam motivasi orang hijrah. Orang pindah dari Mekah ke Madinah macam-macam niatnya. Maka Nabi perinci, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, siapa yang hijrahnya demi harta dunia yang ingin diperolehnya, atau karena ingin dapatkan calon istri perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia dapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Nah, ya, jadi ketika dia hijrahnya karena ingin mendapatkan harta, akan dapat harta dan tidak dapat Allah dan Rasulnya, tidak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia niat hijrahnya karena ingin menikahi seorang perempuan yang dia tadinya di Mekah, udah diincer ya, udah ditandain, ini mau saya lamar nih, mau saya nikahi. Lalu perempuan itu hijrah ke Madinah, dia kejar tuh, ikut hijrah biar bisa menikahi perempuan tersebut. Maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan ya. Jadi di sini Bapak Ibu ya bisa kita lihat ya, masalah niat ternyata sangat penting ya. Ketika kita meniatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan sesuatu itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, termasuk berangkat ke kampus ini. Berangkat ke kampus niatnya apa? Niatnya nyari uang, apa niatnya untuk ketemu teman, apa niatnya untuk ngabisin waktu daripada bengong di rumah, atau niatnya ibadah karena Allah. Nah, ini harus hati-hati. Yang mahasiswa berangkat ke kampus niatnya untuk menuntut ilmu karena Allah, atau untuk bertemu dengan teman-teman ya, nongkrong-nongkrong, atau untuk menghabiskan waktu daripada di rumah. Maka niatnya tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Termasuk puasa juga Bapak Ibu ya. Ya, puasa Ramadan ini niatnya karena siapa? Apakah niatnya karena pasangan hidup kita? Karena dimarah-marahin, kamu gak puasa, bikin malu aja, puasa sana. Iya deh puasa ya. Atau karena ada calon yang ingin kita nikahi, dia nyuruh puasa, kita puasa. Atau karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi satu kata kunci. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hadis ini mencakup 70 bab ilmu. Ya, jadi hadis tentang innamal a'malu binniyat itu mencakup 70 bab ilmu, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, ya memang Imam Syafi'i ini seorang yang sangat cerdas, ulama mujtahid mutlak, sehingga fikihnya sampai sekarang banyak digunakan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fikih mazhab Syafi'i. Beliau ini orang cerdas. Baca hadis ini saja dia bisa menggali 70 bab ilmu. Subhanallah. Ya. Jadi menurut Imam Syafi'i, ya, di dalam hadis ini mencakup 70 bab ilmu.
Lalu Abdurrahman bin Mahdi berkata, selayaknya bagi setiap penyusun kitab memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para penuntut ilmu agar meluruskan niat. Nah, jadi Abdurrahman bin Mahdi mengingatkan ini perlu hadisnya diingat-ingatin terus ke kita dalam segala aktivitas. Biar apa? Biar niatnya lurus, biar niatnya hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena kadang-kadang Bapak Ibu, ya, ada orang yang perginya dari rumah niatnya karena Allah, sampai di masjid taraweh bisa geser tuh ketika melihat lawan jenis, apalagi lawan jenisnya menarik hatinya, ya. Atau pergi ke kampus niatnya bergeser karena mencari popularitas, karena mencari uang, karena mencari gelar, karena mencari kedudukan, bukan karena Allah. Makanya di dalam kitab ini diawali dengan masalah niat. Luruskan terus Bapak Ibu, luruskan terus, kembalikan. Ya, ketika kita dalam beraktivitas bergeser, balikin lagi niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling penting nih. Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab hadis yang menjelaskan bahwa perbuatan tergantung pada niat dan keikhlasan, dan bagi setiap orang tergantung pada apa yang telah ia niatkan. Maka termasuk dalam bab ini ialah iman, wudu, sholat, zakat, haji, puasa, dan beberapa hukum lainnya. Ya, jadi dalam banyak aktivitas, dalam banyak amalan-amalan umat Islam, bab iman, bab wudu, bab sholat, bab haji, bab zakat, bab puasa, bab hukum-hukum lainnya, ini harus starting pointnya, niatnya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bapak Ibu, ya. Ibnu Daqiq Al-Id berkata, ulama meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tidak menginginkan keutamaan hijrah. Justru dia berhijrah bertujuan agar dapat menikahi seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Oleh karena itu, di dalam hadis ini terdapat penyebutan perempuan secara khusus, bukan hal-hal yang diniatkan lainnya. Nah, ternyata memang pada masa Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang hijrah dari Mekah ke Madinah, motivasinya karena perempuan. Ya, namanya Ummu Qais. Jadi Ummu Qais hijrah dia ke Madinah. Dia ini pengen menikahi Ummu Qais, maka dia hijrah juga. Padahal dia tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa karena fulus, ya, bisa karena jabatan, bisa karena harta, bisa juga karena wanita. Bapak Ibu, ya sudah jam 1. Bagaimana? Cukup? Cukup ya? Iya, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Oh ya, monggo Pak. Sholat gaib, kenapa? Membaca sholat gaib, bacaannya, doanya sholat gaib. Oh, itu di Al-Quran, ya, itu ayat Al-Quran itu, ya. Di Al-Quran itu yang tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu bukan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu adalah ayat Quran yang menggambarkan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang terselamatkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, ya, dengan penuh keridhaan. Fadkhuli ibadi, masuklah ke dalam barisan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku.
Nah, itu doa. Ya, doa itu ayat Quran yang dibacakan, itu doa. Mudah-mudahan orang yang kita doakan termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan nanti dia juga masuk surga, ya. Kita juga mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira begitu. Ya. Makasih. Ada yang lain? Sholat gaib, ya sholat gaib karena memang mayitnya tidak ada, maka kita sholat gaib, ya. Sholat gaib sama dengan sholat jenazah, ada 4 takbir. Takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga kita doakan mayit, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kalau yang singkatnya begitu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, takbir keempat kita doakan untuk seluruh umat Islam, paling tidak minimal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya, karena kita kemarin enggak melihat mayatnya, tidak salatnya, kita salat gaib. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan taklim pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh